Jakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali bersama sahabat siar Anda, Tia Yuasga, yang akan menemani ya pagi hari sahabat MK di tanggal 6 Desember 2021 atau bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Masih di minggu kedua ini ya sahabat MK, di minggu kedua di bulan Desember nih, tentunya masih semangat ini meskipun mungkin menghitung hari juga akan berakhirnya bulan Masehi begitu ya. Pastinya kita menginginkan untuk membuat rencana-rencana ke depan yang lebih baik lagi, atau mungkin sahabat MK yang ingin merencanakan di tahun depan membuat karya-karya ini sahabat MK. Baik bisa berupa membuat video maupun atau membuat tulisan ini ya sahabat MK. Bagi sahabat MK yang hobi menulis, nah di pagi hari ini kita akan perbincangkan begitu ya lebih lanjut terkait inspirasi menulis ini bersama Dr. Randa Raden Roro Ayu Dewi Widowati selaku inspirator, penulis, dan penggerak literasi MTS Negeri 1 Yogyakarta. Baik, hari ini telah hadir begitu ya, langsung ke studio MKFM Jogja. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia. Baik, kabar baik Bunda di pagi hari ini ya Bunda? Alhamdulillah, sehat Mbak Tia, sehat selalu, alhamdulillah. Baik, ini Bunda kalau di pagi hari ini tentunya kita harus semangat ya mengawali minggu awal di hari Senin namanya Bunda ya. Semangat ya. Saya terus bersemangat ini Bunda. Nah ini terkait penulis ini Bunda. Sejak kapan mungkin bisa diceritakan lebih dahulu nih Bunda. Bunda suka menulis ini sejak kapan? Oke, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa dulu ya para pemirsa MKFM yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini saya bisa bergabung dengan MKFM di Yogyakarta. Saya sapa dulu ibunda saya tercinta, kemudian anak saya, suami saya, juga untuk para sahabat-sahabat penulis ya dari teman-teman di MTS 1 Yogyakarta, kemudian juga di seluruh Kementerian Agama, baik di Kota Yogyakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya diberi kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini untuk berbagi tentang inspirasi menulis Mbak Tia. Iya. Jadi hobi menulis ini sudah sejak SMP Mbak. Saat saya masih duduk di SMP saya sudah suka nulis ya, dan alhamdulillah almarhum bapak saya, Bapak Probat Mojo, itu juga seorang penulis. Jadinya mungkin saya punya warisan ya, warisan bakat dari bapak saya begitu Mbak. Jadi mulai sejak SMP saya suka nulis gitu Mbak. Wah, ini berarti sudah sejak kecil ini Bunda ya? Ya, sudah sejak kecil, tahun 81. Kalau di tahun segitu menulisnya saat SMP itu di mana saja Bunda biasanya? Pada waktu itu saya masih nulis di itu majalah Gatot Kaca ya, Kedaulatan Rakyat itu dulu ada. Jadi saya menulis cerita pengalaman saya saat saya pernah jalan-jalan dengan teman saya waktu SMP. Saya kebetulan di SMP Negeri 5. Saya rumahnya di Taman Siswa, saya jalan kaki. Pada waktu itu hari Sabtu, saya ingat sekali tulisan saya itu. Dan pada waktu itu saya ini melanggar kereta api. Jadi pada waktu sudah ditutup saya lari. Saya diterai orang, dibentak-bentak, dimarahi banyak orang, dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ya. Pada waktu itu karena takut terlambat. Nah, itulah saya tulis. Kemudian saya pertama kali tulisan saya dimuat di majalah Gatot Kaca itu adalah itu. Cerita judulnya Nyaris gitu ya. Jadi Nyaris itu dimuat tahun 83 kalau nggak salah ya, 83. Ini berangkat dari pengalaman ya, Bunda, pengalaman cerita itu awalnya menulis, ya Bunda ya. Kemudian saya juga suka menulis hal-hal kecil-kecil yang sungguh-sungguh terjadi gitu Mbak. Jadi hal-hal yang mungkin bagi orang itu tidak bermakna, saya buat tulisan, dan alhamdulillah tulisan sungguh-sungguh terjadi di Kedaulatan Rakyat itu sudah bisa saya bukukan. Ya, bukunya judulnya Isaku Iki seperti ini. Seperti inilah buku saya. Itu ya. kumpulan cerita-cerita pendek gitu ya Bunda ya? Kumpulan cerita sungguh-sungguh terjadi yang di Kedaulatan Rakyat itu. Ya. Jadi pada waktu itu mulai sejak
SMP, kemudian SMA, dilanjut kuliah, saya suka menulis, saya bukukan pengalaman-pengalaman lucu, saya melihat hal-hal yang tidak mungkin menarik, unik, itu saya tulis di situ. Iya. Wah, ini gitu, berarti Mbak. sambil melihat terus menulis ya, Iya, Bunda ya? betul. Saya pengamat ya. Awalnya Pengamat sebagai ya, Bunda ya? pengamat ya. Berarti kalau sosok inspiratif ini ayah ya, Bunda ya? Iya, inspiratif ayah saya ya. Kemudian ini setelah SMP nih Bunda, dari Iya. peristiwa menulis tadi awalnya di koran KR tadi Iya, ya Bunda betul ya. sekali. Kedaulatan rakyat. Iya, itu ada namanya majalah Gatot Kaca. Jadi punya anaknya. Kalau KR itu kan ada Minggu Pagi, ada Merapi. Lah itu pada waktu itu anaknya yang khusus anak-anak tuh Gatot Kaca. Iya, itu. Nah, ini mulai fokus menekuni untuk menjadi penulis ini sejak kapan Bunda? Ya, sebetulnya saya mulai kuliah itu sudah sering menulis. Biasanya saya nulis di Pikiran Pembaca, kemudian di mungkin ceplas-ceplos di Nova, kemudian di Republika, itu saya menulis tentang hal-hal yang lucu-lucu saya tulis di sana. Kemudian juga Kedaulatan Rakyat, Berita Nasional, Joko Lodang dan sebagainya. Tapi saya punya kesempatan banyak menulis itu saat saya sudah menjadi guru. Oh, Ya, baik. jadi saya sudah menjadi guru itu, saya tuh pengen saya bukukan gitu ya, tulisan-tulisan itu saya bukukan. Saya dulu belum pernah tahu bagaimana cara membukukan buku, jadi hanya beberapa karangan yang sudah dimuat itu saya bendel saja begitu. Tapi ternyata itu bukan merupakan buku, hanya seperti diktat itu saja. Dan alhamdulillah setelah ini pada waktu ada pandemi COVID ini saya sudah bisa memulai membuat buku begitu, Mbak. Baik, ini Bunda, apakah mungkin saat menulis ini Bunda, ketika fokus menulis, apakah ada tema tertentu ini Bunda yang akan dituliskan begitu? Oke, terima kasih. Jadi begini, Mbak, kalau saya menulis itu, kalau untuk saya tuh saya kadang melihat tema, misalnya pas ada Hari Kartini, saya menulis sesuatu tentang Hari Kartini. Kemudian pas Hari Pendidikan, saya menulis juga tentang pendidikan. Kemudian tentang Hari Anak dan sebagainya. Nah, tulisan-tulisan saya itu kadang meskipun tidak sesuai dengan tema-tema harinya, tapi saya kumpulkan. Jadi baik. apa yang begitu ada ide, saya tuh kemudian misalnya ini saya mencari media massa apa yang bisa saya masuki. Misalnya kalau di Kedaulatan Rakyat itu ada pengalamanku itu misalnya di Minggu Pagi, kemudian juga ada di Joko Lodang, kemudian di Harian Jogja itu dulu ada Gedadedap ya, Tenane Mas, yaitu hal-hal cerita lucu itu juga. Kemudian di majalah Chandra, di Stikpora DIY saya juga membuat tulisan, misalnya ada Bagita, Bagi Cerita, kemudian juga ada opini, ada resensi. Jadi mana saja yang bisa saya masuki, saya berusaha untuk menulis gitu. Dan alhamdulillah saat membuat buku ini ada temanya, misalnya tema tentang Hari Ibu, kami membuat novel cerpen tentang Hari Ibu. Kemudian tema Hari Pendidikan Nasional kita membuat puisi tentang itu. Termasuk kemarin tema Hari Guru kami membuat pantun tentang guru gitu dan Tentang sebagainya. guru. Iya, dan ditulis oleh Bapak Ibu guru begitu. Iya. Baik, berarti ini menyesuaikan temanya Iya, juga betul dan sekali. semua genre kayaknya ditulis sih sama Iya. Ibu, sama Iya, Bunda betul ya Bunda. sekali, iya. Nah, ini Bunda menarik nih, apalagi terkait kepenulisan, dan pastinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya Bunda ya Iya, saat betul menulis. sekali, Nah, iya. tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua ya Oke, Bunda ya. terima kasih. Iya, siap, Iya, Mbak. kita Iya. akan simak berikut informasi. Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Metro of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Hall. Kenapa ya Bun? Aku akhir-akhir ini kerja tuh kayak nggak semangat, nggak bahagia. Tugas di kantor lagi numpuk ya? Enggak, Atau teman di kantor lagi nyebelin? enggak juga. Nah, terus kenapa dong? Ya, kayak ada yang kurang gitu. Kamu kayaknya perlu baca bukunya Kang Gatot Kuntakumara ini deh. Bentar ya. Ini nih bukunya. Bekerja dengan bahagia.
kebahagiaan hati dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas kerja kita. Menarik ini. Bentar-bentar, kalau ini buku apa? Syarah Al-Hikam, menghimpun buah renungan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Wah, lah ini juga bagus. Ini buat aku semua ya. Loh. Jadi semuanya. Segera miliki buku terbaru terbitan MKS Publishing, Syarah Al-Hikam dan Bekerja dengan Bahagia. Dapatkan di studio radio MKFM Jogja, Gedung 1, Lantai 2, Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabat MK, sudah mempersiapkan resolusi apa untuk tahun depan? Eits, tapi sabar dulu. Sebelum itu, yuk kita maksimalkan tahun ini dengan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah dalam program Year End Challenge. DT Peduli Yogyakarta mempersembahkan istighfar dan sholawat challenge. Riado selama 40 hari dengan beristighfar sebanyak 1000 kali dan sholawat 100 kali sehari. Mulai 27 November 2021 hingga 1 Januari 2022. Ada 200 tasbih digital gratis loh. Insya Allah ada kajian online via Zoom juga. Sesi pertama bersama Ustadz Saiful Islam 27 November 2021 jam 9.30 hingga 11.30. Sesi kedua bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil 11 Desember 2021 jam 9.30 hingga 11.30. Sesi ketiga bersama Agim 1 Januari 2022 jam 12.30 hingga 14.30. Pendaftaran klik bit.ly/DTP Challenge. Info lebih lanjut hubungi Henry di 0851 0056 0086 atau Tifa di 088251746. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Acara ini didukung sepenuhnya oleh MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ia pernah ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan hingga saat istirahat dan mereka singgah di sebuah tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Mari kita lomba lari." Hingga Ummul Mukminin Aisyah mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjalanan lain Aisyah juga ikut dan pada saat itu tubuhnya sudah lebih berat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengajaknya untuk lomba lari. Hingga saat itu Rasulullah memenangkannya sambil menepuk pundak Ummul Mukminin. Kemudian berkata, "Kemenangan ini menutup kekalahan yang dulu." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
dengan mengamati keadaan sekitar ya sahabat MG, kita bisa menulis begitu ya keadaan sekitar yang tengah terjadi, bisa dijadikan inspirasi nih untuk menulis seperti yang dilakukan oleh Bunda Ayu ini ya. Nah, namun sahabat MG, saat kapan begitu ya tepatnya kita harus menulis, atau mengapa kita itu harus menuliskan suatu peristiwa? Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bunda Ayu begitu ya. Nah, baik ini Bunda, sebelum kita nanti memperhatikan apa yang harus penulis perhatikan saat ingin menulis, nah ini mengapa kita harus menulis ini Bunda? Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi bagi saya mengapa kita harus menulis, yang pertama, kalau menulis itu kita bisa menuangkan semua ide dan pemikiran kita. Jadi apa yang ada di pikiran kita, kalau itu tidak ditulis itu nanti tidak ada gunanya. Jadi apa-apa yang baik bagi kita, kita sampaikan kepada banyak orang dengan tulisan. Karena ada pepatah yang mengatakan sejelek-jeleknya ide itu lebih baik daripada ide brilian yang tidak ditulis. Jadi saya ingin menginspirasi banyak orang, semua orang untuk mau menulis. Menulis apa saja, menulis dari yang paling mudah, menulis yang mulai dari yang kita bisa dulu. Dan penulis itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Dan apalagi sekarang sudah banyak media-media canggih ya, seperti handphone dan sebagainya. Kalau kita punya ide, langsung saja kita tulis. Kita bisa juga pakai voice note dan sebagainya. Jadi jangan sampai apa yang kita alami, kita rasakan, kita perhatikan itu tidak kita bagikan kepada banyak orang. Dan saya yakin kalau kita menulis itu pasti kita akan menyampaikan hal-hal yang baik, yang santun, yang mulia, yang bagus, karena itu ada jejaknya. Beda kalau kita hanya bicara tuh biasanya kita mohon maaf dalam tanda petik, kita mungkin bisa mengumpat, bisa menjelek-jelekan orang, tidak ada bekasnya. Tapi kalau kita menulis, itu akan ada jejaknya. Dan tulisan kita itu akan ada lebih lama dari usia kita. Misalnya kita punya usia sampai 100 tahun, insya Allah tulisan kita akan punya bisa dinikmati banyak orang lebih dari itu. Dan insya Allah itu manfaat, apalagi kalau yang kita sampaikan itu hal-hal yang bermanfaat, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Jadi mengapa kita menulis seperti itu. Kemudian juga ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin mengenal dunia, maka salah, dan kalau kita ingin dikenal dunia maka menulislah. Seperti Pramuda Anantiatur juga menyampaikan bahwa sepandai apapun orang kalau tidak menulis dia akan hilang ditelan masa. Tidak ada sejarahnya, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua kalangan, baik dari siswa, guru, pegawai, ibu rumah tangga, siapa saja, pokoknya ayo menulis dan ayo menulis. Begitu Mbak. Wah, ini berarti tidak ada batasan ini tidak Bunda, ada batasan ya. Terkait kepenulisan ya iya, Bunda betul ya. sekali ya. Ini kalau misal Bunda Ayu sendiri sudah menulis berapa buku ini Bunda sampai sekarang? Iya, kalau menulis buku yang buku solo, buku tunggal, saya yang sudah punya 2. Jadi saya punya buku 2, judulnya Isaku Iki dengan Mas Paijo. Ini adalah buku yang sudah saya tulis pada tahun 2018. 2018 itu saat usia saya setengah abad, saya bisa launching buku ini di Dinas Pendidikan Dikbora DIY. Pada waktu itu pas kebetulan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei, dihadiri oleh pejabat baik dari dinas maupun dari Kementerian Agama. Dan alhamdulillah saya juga ikut menjadi redaksi majalah Chandra Mbak. Jadi saya menjadi redaksi majalah Chandra. Jadi saya juga menginspirasi guru-guru, karena majalah Chandra itu khusus untuk Bapak Ibu guru. Jadi siapa yang ingin nulis Bapak Ibu guru, di situ ada linknya, ada wadahnya, itu adalah skala provinsi. Jadi insya Allah nanti bisa nilai tulisan itu ada nilainya begitu Mbak. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin menginspirasi semua untuk menulis. Ayo menulislah begitu. Ayo Nah, itu yang kemudian saya masuk satu buku lagi, judulnya Semua Karena Cinta, akan saya launching pada bulan Desember ini ya. Kemudian nanti yang buku lainnya yang berupa antologi, sebelum pandemi saya punya 14 buku dengan teman-teman, dan alhamdulillah selama pandemi ini Allah memberikan saya kesempatan saya bisa menulis bersama dengan teman-teman kurang lebih 60 buku Mbak. Wah, ini 60 buku ya. Banyak ya sampai 60 buku. Iya, alhamdulillah. Itu yang diajak menulis itu dari kalangan mana saja ini Bunda? Iya, mulai dari siswa saya, kemudian ada sudah siswa MTS 1 dua anak sudah membuat novel Mbak. Itu dan novelnya sudah dijual juga. Saya mendengar sudah ada yang membeli juga. Kemudian dari guru-guru kami dari MTS Negeri 1 Yogyakarta, kemudian saya juga mengajak dari
MAN 1 Jogja, MAN 2 Jogja, MAN 4 Bantul, MTS 1 Bantul, MTS 6 Bantul, MTS 5 Sleman, kemudian dari Surakarta, MAN 2 Surakarta, kemudian pengawas dan guru-guru di MAN 1 Magelang. Yang sedang proses saat ini ada 4 buku dari pengawas di Semarang dan di Madura. Dan alhamdulillah kami karena banyak ada istilahnya komunitas menulis, saya bisa mengajak saat kami menulis buku-buku tentang kepala madrasah itu diikuti dari kepala dari Papua, dari Madura, dari Sulawesi, Kalimantan. Kemudian dan alhamdulillah saat kemarin saya berkesempatan di Jakarta bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu kepala madrasah itu. Jadi yang dulunya hanya menulis bersama akhirnya bisa berjumpa saat kemarin saya diundang ke Jakarta. Begitu. Jadi 60 buku itu saya dari beberapa kalangan. Ada juga yang dosen dari LIPI, kemudian ada juga penghulu, Mbak. Penghulu itu menceritakan kisah atau ceritanya saat menikahkan sepasang calon pengantin itu ya, itu luar biasa, ternyata sangat menarik dan itu alangkah baiknya kalau itu bisa dikonsumsi banyak orang ya Mbak ya. Jadi orang bisa melihat tahu ternyata di kegiatan itu ada seperti ini dan hal-hal lucu itu bisa juga mengurangi stres, juga meningkatkan imun kita gitu Mbak. Dengan membaca maksudnya iya, dengan Bunda membaca ya. Karena ada terkaitan membaca dan menulis itu nggak pernah nggak bisa dilepaskan gitu ya. Gitu Mbak. Nah ini Bunda kalau misal tadi sudah mengajak banyak orang ini bahkan betul. Sampai 60 buku ya Bunda ya. Iya, 60. Nah ini bagaimana caranya saat mengajak orang dan menentukan tema-tema yang pas ini bagi penulis-penulisnya ini Bunda? Oke, begini. Biasanya kalau ada hari guru, kemudian saya mikir apa ya kira-kira temanya. Tentang guru. Mari kita menulis. Kemudian saya membagi ikan itu seperti flyer. Saya sampaikan ke komunitas, ayo Bapak Ibu guru MAN 1 apakah bertarik atau kemana saya tawarkan begitu. Dan dulu saya menawarkan tapi sekarang saya sudah dicari Mbak. Kemarin beberapa mencari saya, Bun saya mau bikin buku ini dengan anak saya, dengan istilahnya dengan murid-murid saya, dengan teman-teman, bagaimana caranya. Lalu saya bantu karena saya kebetulan setelah saya menjadi penulis, kemudian saya diberi kesempatan juga menjadi editor buku, penanggung jawab pembuatan buku juga. Nah, itu saya bekerja sama dengan Askia Publishing dari Bogor, Mbak. Ya, jadi lucu, Mbak. Jadi editor dan penulisnya dari Jogja, diterbitkannya di Bogor, kemudian percetak Cirebon. Dan itu nanti disebarkan seluruh Indonesia itulah. Jadi yang penting apa yang saya sampaikan ini kira-kira bisa membantu mereka. Kan bagian besar kalau guru-guru ingin nulis buku, salah satunya nanti juga memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat gitu. Jadi kalau dia sudah bisa menulis mandiri atau paling tidak maksimal 4 orang dia bisa. Tapi sementara ini antologi yang kami buat ini masih banyak orang, ada yang 20, 25. Yang penting Bapak Ibu guru itu latihan untuk terampil menulis ya. Karena biasanya ada orang yang mau menulis tapi tidak mampu, tapi ada yang mampu menulis tapi tidak mau. Ini saya harus bisa menyatukan, harus mau dan mampu begitu Mbak. Begitu Mbak Tia. Baik, ini saat menghadapi kesulitan tadi nih Bunda, ada yang mau tapi tidak mampu, tapi ada juga yang tidak mampu yang mampu tapi tidak mau ini ya Bunda ya. Nah, ini seperti apa menghadapinya Bunda? Ya, itu banyak triknya. Jadi biasanya misalnya satu komunitas udah mau nulis, ada yang sudah saya mau nulis tapi nanti sampai deadline-nya dia tidak mengumpulkan. Lalu saya japri, gimana ada kesulitan? Kesulitannya ini kadang-kadang. Dan nanti saya bantu ngedit. Ada juga kemarin juga kami punya komunitas dengan Mas Nakoi Jakarta ya, di Rumah Kesadaran itu ada penulisnya dari Hong Kong. Jadi TKW Hong Kong itu pengen nulis, kemudian dia hanya menulis pakai tulisan tangan. Lalu saya translate, saya tulis ketikan, kemudian saya editkan juga seperti itu, dan itu juga membantu. Saya tuh nggak bisa nulis, tapi saya punya ide lah, mereka bisa pakai rekaman suara, kemudian saya ganti gitu loh. Jadi seperti itulah, jadi itu memang harus telaten, jadi harus satu persatu, pendekatannya personal ya. Kadang-kadang ada yang, saya tuh pengen gini, tapi kendalanya ada tugas lah, anaknya kecil-kecil dan sebagainya. Tapi selalu saya semangati, ayo, ini buku ini nanti kalau sudah membuat buku nanti biasanya akan ketagihan membuat tuman ya. Begitu Mbak. Kebiasaan yang bagus ini ya Bunda ya, bisa dimunculkan ini Bunda ya. Betul sekali.
Kemudian ini Bunda, kalau misal tadi kan ada guru-guru juga nih ya, Iya, banyak betul. juga. Nah, ini kalau mengajaknya ini bagaimana Bunda caranya? Bunda mengajak orang untuk menulis gitu. Kemudian setelah mengajak akhirnya beliau-beliau tertarik ini untuk menulis. Akhirnya itu seperti apa ceritanya Bunda? Oh iya, gitu. Biasanya saya ngajaknya, saya lihatkan dulu buku-buku saya. Ini loh, saya punya karya seperti ini. Ayo. Tapi biasanya yang awal tuh, aku tuh nggak bisa nulis, bahasanya lucu. Boleh ya, sekarang dicoba dulu. Kemudian kadang ada yang nawar, misalnya menulis diminta 4 atau 5 lembar, 2 saja ya. Ya sudah, kita siasati. Misalnya dia menceritakan tentang pengalamannya mengajar saat pandemi misalnya. Nanti ditambah foto-foto supaya nanti tulisannya bisa sekitar 4 halaman. Nah, dan itu pendekatan personal. Jadi saya selalu japri. Makanya di HP saya ini ada sekitar 1927 kontak. kemudian Banyaknya, Bunda. kemudian juga ada sekitar berapa ya, hampir 200-an grup ya. Itu tidak saya tadi, kadang-kadang saya pusing sendiri, Mbak. jadi mencari ya. Tapi saya karena ini hobi, saya senang melakukannya dan saya ingin menginspirasi banyak orang. Saya laksanakan dengan senang hati. Dan biasanya orang yang tertarik itu juga, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ayu, ternyata saya bisa punya buku gitu. Dan itu biasanya kapan ada lagi saya mau ikut lagi begitu. Dan itu terus berlanjut. Jadi istilahnya kalau itu di usaha bisnis mereka ada upline dan downline ya. Jadi ini beranak pinak, sana ini ngajak sana ngajak sini begitu. Alhamdulillah ini sudah lumayan banyak, sudah banyak jalan lagi. Ada juga kemarin yang minta nanti ya Januari ya. Saya ini di Desember ini jobnya agak banyak. Sudah padat ini Bunda ya. ya. Betul sekali. Sudah padat ini nih untuk mengajak menulis dan juga menginspirasi orang untuk menulis ini ya betul Bunda ya. sekali. Nah, ini pastinya juga harus hal-hal yang kita perhatikan tadi ya Bunda Iya, ya. betul sekali. Nah, namun kita akan lanjutkan setelah kita setelah ini ya Bunda ya. Oke, ya monggo. Berangkat dari hobi ya sahabat MQ dan juga ingin menginspirasi orang lain, kita bisa dengan menulis ini seperti yang dilakukan oleh